Kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini masih memberikan kita kesempatan yang sangat berharga di sisi Allah. Kesempatan yang berharga itu bukan di sisi manusia atau bukan di sisi diri kita. Kemuliaan itu apabila sesuatu itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita kawal melangi rumah Sidin, kita berziarah ke rumahnya Allah, itu sebuah anugerah yang begitu besar. Apabila Allah hendak menghendaki seorang hamba itu baik, maka diberikan Allah Ta'ala geretek hati, inya hendak terus-terusan menuju ke rumahnya Allah. Makanya orang yang sering ke masjid, fashhadu lahu bil iman. Maka saksikan dari siapa garang? Stempelnya itu dari Sayyidina Muhammad. Dari Sayyidina Muhammad, amun nyai ke merancak ke masjid di Sidin, aku beri stempel, aku beri apa itu? Sidin yang menyaksikannya bahwasanya dalam dirinya itu ada iman. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang imannya kuat insyaallah. Dan itu yang pertama. Belum lagi tadi kita baca salawat, belum lagi ini malam Jumat. Belum lagi ditambah lagi dengan majelis ilmunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di dalam rumahnya Allah seberataan asma Allah yang hadisnya sahih kita sebutkan di dalam masjid tadi. Mulai Ar-Rahman sampai As-Sabur. Jarang kalau ada orang kesambat ngaran Allah seberataan itu, kecuali orang mengamalkan. Ini misalnya ben mengamalkan sebenarnya hari bagus. Apalagi berjamaah, bagus. Di dalam rumahnya Allah kita sebut satu persatu namanya Allah Subhanahu wa taala yang sahih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala itu maha baik. Kenapa garang? Bukan berarti kita itu mulia, bukan berarti kita itu hebat, bukan berarti kita itu berpangkat, tapi emang kebaikan Allah. Seandainya dikumpulkan segala amal tadi dari maghrib tadi, misalnya dari maghrib sampai detik ini dikumpulkan, seandainya Allah melihat sebuting dosa kita aja, kita belum layak lagi untuk mendapatkan karunia daripada Allah. Sekalipun kita di dalam rumahnya Allah berselawat kepada Sayyidina Muhammad, tapi banyak dosa kita gawi, belum sebanding lagi. Tapi kenapa gerang Allah Ta'ala masih memberikan kita taufiknya duduk di majelis ini? Kenapa gerang? Karena kebaikan Allah. Barang siapa yang bersifat seperti Allah, berbuat baik terus, maka inya akan mendapatkan kebaikan daripada Allah. Makanya berbuat baik terus lawan orang lain. Seluruh makhluk Allah berbuat baik. Kalau pang berbuat baik lawan orang yang berbuat baik aja lawan kita, itu belum paham lagi ngarannya. Inti daripada kebaikan ketika kita berbuat baik kepada orang yang kada heran-heran lawan kita, atau orang itu bahkan menyakiti kita, bahkan orang tersebut hendak membunuh kita misalnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala, ini contohnya yang paling nyaman. Allah Taala itu maha baik. Lihat aja lah, ada orang kafir, orangnya kada beriman, orangnya bahkan menyembah Allah. Allah Ta'ala jadi bisi anak, Allah Ta'ala bisi bini, disambatinya, tapi Allah Ta'ala nih tetap memberikan inya nikmat. Sekalipun inya kada sadar bahwasanya yang inya rasakan nikmat berataan itu padahal daripada Allah yang inya kafiri tadi. Ini kita sebagai makhluk, kada sebagai Tuhan kada, maulah kita mencaci maki orang lain, maulah kita kada hendak berbuat baik lawan orang, bahkan orang itu jahat lawan kita. Umpati akhlak Allah Ta'ala maha baik, maka berbuat baiklah kepada seluruh makhluk Allah, maka akan diberikan Allah Ta'ala kebaikan. Sebanyak apa kita memberikan kebaikan terhadap orang, terhadap makhluk Allah, sebanyak itu juga kebaikan Allah yang akan kita dapat kelak di dunia dan di akhirat. Orang yang paling baik dari makhluk Allah wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau paling banyak mendapatkan kebaikan daripada Allah. Siapa garang yang paling baik? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad napa?
memberikan ilmu. Sayyidina Muhammad membawakan hidayah. Sayyidina Muhammad menyelamatkan kita daripada api neraka. Sayyidina Muhammad, berkat Sayyidina Muhammad, berkat Sayyidina Muhammad, berkat Sayyidina Muhammad. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflaq. Seandainya kada ada ikam jar Allah Ta'ala, ya wahai Muhammad, maka aku akan ciptakan alam semesta. Berarti seberataan ini berkat kebaikannya Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah kekuatan. Maksudnya diberikan kekuatan yang mana kekuatan itu kawa kita kontrol untuk hadir di rumahnya Allah mendengarkan majelis ilmu Sayyidina Muhammad. Ini pertanda Allah Ta'ala hendak menghendaki yang baik. Man aradallahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dihendaki oleh Allah Ta'ala baik, pastinya Allah Ta'ala yufaqihu fiddin. Allah pahamkan ini dengan agama. Memahamakan agama paling kada dulu duduk mendengarkan supaya paham. Kenapa nak? Yufaqihu fiddin, baik duduk di majelis ilmu sini. Kenapa? Sebenarnya hawa nafsu malam Jumat pulang, apalagi yang berdua laki bini malam Jumat, jadi maka malam Jumat ini terkenal sudah malam apa, misalnya malam afdal ya, misal ya, malam Jumat. Cobalah, hawa nafsu itu larang. Hawa nafsu itu larang. Larangnya di mana? Pian namanya kada hawa nafsu kayak Pak, namanya kada ada nafsu kayak Pak, pian tak kawin. Biar jujurannya 100 juta, 1 M, tapi kada bernafsu. Berarti nafsu itu larang kalau lah. Seperti nafsu kita malam ini hendak guring, nafsu kita hendak santai, nafsu kita hendak makan, nafsu kita hendak lawan bini, nafsu kita hendak berkumpul-kumpul lawan anak. Lalu hawa nafsu yang larang tadi, yang kada membawa manfaat tadi, sebanyak apa hawa nafsu kita, selarang itu juga sebenarnya. Lalu kita buat, kita pindahkan hawa nafsu tadi. Kita kontrol hawa nafsu tadi. Hawa nafsu, baik jika duduk di rumahnya Allah mendengarkan ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu yang dihendaki Allah Ta'ala baik. Man aradallahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang itu pasti dipahamakan dengan agama. Kayak mana paham agama? Punya kada duduk di majelis ilmu. Di situ kebaikannya Allah Subhanahu wa. Berkat siapa berataan? Berkat Sayyidina Muhammad. Berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'itsu mu'allima, bahwasanya aku tuh diutus sebagai guru dari Sayyidina Muhammad. Berarti berataan ini berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatakan berbuat baik, perbanyak berbuat baik lawan makhluk Allah. Wabil khusus dua. Khusus akan dua. Kebaikan yang paling baik di muka bumi itu ada dua, ilmu dan akhlak. Sebarakan ini, sebarakan. Seandainya lah kampung ini berataan adalah tersebar ilmu dengan akhlak, maka akan kampung ini akan meriah. Kampung ini akan hidup. Kada mungkin kampung ini hidup dengan harta aja. Contohnya tuh pabrik bangkrut. Kerjanya bangkrut Bang, apa habis kontrak kan apa? Apa semuanya sih? Habis kontrak. Habis kayunya, habis kayu habisnya sudah. Tapi yang punya dihidupkan dengan ilmu agama, lihat aja suatu saat Allah akan hidupkan kampung ini insyaallah. Tapi dengan ilmu dan akhlaknya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hidupnya sebuah kampung, hidupnya sebuah provinsi, hidupnya sebuah rumah tangga, hidupnya diri kita itu sebenarnya dengan ilmu dan akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tuh banyak ada ilmu kayak mati. Ilmu apa garang nih? Ilmu baginda Muhammad.
Ilmu aja kah? Belum cukup. Akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tanpa akhlak itu kada mungkin. Itulah la ilaha illallah. Alhamdulillah. Setiap sebulan sekali. Ini tahun ini rencananya hendak setengah bulan sekali ya. Tapi kena dulu. Sebulan sekali dulu kita. Insyaallah. Hati itu hendak Bang malam Jumat ini bermajlisan terus, tapi ada majelis yang lain ngalih kena. Ya doakan ya, kita doakan mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah dalam menuntut ilmu agama insyaallah. Dan apabila Allah Ta'ala hendak menghendaki orang itu baik, maka Allah Ta'ala nih mudahkan inya untuk berjalan di jalannya Allah, yaitu menuntut ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bujuran telah pian duduk di sini nah mendengarkan leti telinga tuh larangkah kadang, mata tuh larangkah kadang. Itu masih yang dohirnya aja lah. Hati itu larangkah kadang, larang kalau beratan, kalau nafas tuh larangkah kadang. Pian tuh lah, mata tuh lah menukar kamera yang paling bagus misalnya yang ratusan juta, tapi kalau kau melihat mata pian kayak apa ban? Apa yang dilihati? Hendak mengodak napa mata kada melihat? Nukar HP yang paling bagus misalnya yang paling larang harganya 1 triliun misalnya, tapi tuli kenapa bang? Geus apa faedahnya HP nya tuli? Berarti yang larang itu ini kalau lah. Lalu pian gunakan pendengaran pian ini nah untuk mendengarkan ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata pian gunakan untuk memandang nih wujuh muha-muha orang yang ahli jannah, ahli surga insyaallah. Kenapa jadi ulun nyambat ahli surga? Karena apa? Karena bubuhan pian emang di dalam surganya Allah. Percaya kada percaya, amunnya pian kada percaya lawan Sayyidina Muhammad. Ya, jadi Sayyidina Muhammad ini nah, ini di dalam surganya Allah. Berarti orang yang duduk di sini ahli surga berarti. Ya mudah-mudahan kita benar-benar masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyastumat aja, makanya jalan Habib Umar, tinggalkan kasal, haumal kasul katsir minan nas. Diharamakan orang yang malas tuh. Padahal dihiga hidung di rumah, mendengar aja nih orang bermajlisan, kenapa rasa koler benar? Hendak kayak hati tapi koler. Padahal seandainya hadir setengah jam aja nah, atau sejam lah lawasakan, daripada yang 24 jam, sejam kita gunakan kesan duduk di sini nah untuk mengharapkan ridhonya Allah. Itu nah orang yang memberi pian nikmat berarti itu siapa? Lalu kita gunakan ini berdiam di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, duduk di rumahnya Allah, ada majlis dihadiri 24 jam, sejam berarti 23-nya nang kayak apa kita? Imma begayaan, imma kadakaruan, imma bermaksiat, tapi sejam aja kita minta untuk menghadiri majelis ilmu. Ya mudah-mudahan kita dikabulkan berataan amal kita insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Jangan takutan yang pian kerjakan mobil khusus di rumahnya Allah, balasannya itu kena Allah yang membalas. Amunnya Allah yang membalas pasti yang terbaik. Dia datang, makanya nih kena ada sambungannya apa yang kita bahas semalam itu. Kita membahas masalah arkanul Islam. Arkanul Islam ada berapa semalam? Ada 5. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah. Yang kedua wa anna Muhammadar Rasulullah. Bantu apa? Iqamis shalah, itaiz zakat, shaum Ramadan, wa hajjul bait. Tapi inti daripada berataan itu, ulun hendak membawai pian yang pertama di sini jar Habib Ahmad bin Zain al-Habasyi ma'al ikhlas. Yang pertama, syahadat pian kayak apa? Syahadat pian itu umpat-umpatan kuitan aja kah atau syahadatan aja kah? Coba ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, resapi barang resapi bahwasanya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ikhlas, bujur-bujur ikhlas. Makna ikhlas itu karena ada 3 di dalam kitab Irsyadul Ibad yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Ya. Situ ada 3 martabah ikhlas, itu ada 3. Di sini apa aja?
wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila ma'al ikhlas. Nang kaya pegarang ikhlas itu. Di atas daripada ikhlas sudah kalau Allah sebutkan, di atas daripada ikhlas itu adalah al-mahabbah, rasa cinta. Makanya pangkat yang paling tinggi itu adalah pangkat mahabbah, rasa cinta. Ikhlas, ma'al ikhlas. Ayo, ulun bawai berataan. Kita bersyahadat berataan. Bukan berarti kita nih kafir, kadalah anak membawai tajdid. Kenapa? Memperbaharui syahadat kita, tapi hadir hati kita kepada Allah. Kita bersaksi bujur-bujur dengan hati yang ikhlas kepada Allah. Kada hendak apa-apa. Aku nak bersyahadat kada hendak apa-apa. Kalau wae bersyahadat asyhadu an la ilaha supaya aku disambat aku ni orang Islam, kada. Minta puji bahwasanya syahadat aku mempunyai syahadat, kada. Bujur-bujur ikhlas, ya Allah ulun nak mengucapkan syahadat. Emang dahulu orang-orang yang hanya masuk Islam atau orang yang kada belajar, ya biasa syahadatnya. Wah, ini lain. Ayo berataan beimbai berataan kita lah. Beimbai berataan bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dijaga dua kalimat syahadat ini. Wabil khusus ketika kita sembahyang. Kenapa garang sembahyang 5 waktu itu? Setelahnya apa? Setelahnya sembahyang 5 iqamis shalah, supaya kita mengingat syahadat kita itu. Perbaharui syahadat kita terus. Pian amunnya sudah telah merasakan sembahyang 5 waktu ini, rasakan angka ini aja nah. Rasakan ketika pian sembahyang 5 waktu itu, pian mengingat Allah, tapi pulang dasarnya pulang ma'al ikhlas. Ma'al ikhlas. Kada hendak sembahyang 5 waktu supaya disambat aku ni penyembahyang, kada. Supaya dipuji orang, kada. Supaya takutan kalau pindah dihina orang aku kada sembahyang, kada. Aku sembahyang karena emang disuruh oleh Allah. Ampih sudah yang hendak ini aku nak sembahyang supaya aku kena perajakian, ampih sudah. Sekalipun ada kena maratib itu yang disebutkan, ini kena baca selawat hendak ini kada usah. Yang kita perhatikan bahwasanya hendak martabah yang pertama yaitu karena Allah. Ini ada juga orang kena bapak amal aja supaya sugih guru aja. Mampu baca surah Waqiah, bapak sembahyang duha supaya perajakian, ampih sudah nak itu ampih. Ambil orang yang memberi rezeki. Yang memberi rezeki siapa? Allah. Amun pian menuju kepada Allah, rezeki itu nyaman aja insyaallah. Cobalah ingatakan ketika sembahyang subuh, ya Allah pian menyuruh ulun ingat pulang lawan pian, ya Allah. Sembahyang subuh ingat pulang lawan Allah. Amun orang tuh ingat, biasanya amun orang itu lagi kehimungan, ingatnya itu berterus-terusan. Ya Allah, pasti berterus-terusan. Pian misalnya dapat bekajut, dapat mobil Alphard, guru mudakir misalnya dapat Alphard, dapat Alphard, mungkin rasa nyamannya itu seharian semalaman masih berasa ya lah. Ini orang menuju kepada Allah, masa kada berasa nyaman? Rasa nyamannya itu bersambung pulang. Panak dah kada ingat lawan Allah, datang Johor, ingat pulang, ya Allah ma pian mengatakan supaya ulun ingat pulang lawan pian, ya Allah. Ingatakan tuh waktu sembahyang tuh bahwasanya Allah menyuruh kita ingat lawan sidin. Aqimis shalah lidzikri. Itu maksudnya. Kenapa garang? Oh, sembahyang subuh sampai sudah. Oh, berarti waktu ini Allah hendak supaya aku mengingat sidin. Apabila sudah orang itu paham dengan makna sembahyang 5 waktu, ini akan kenyamanan terus. Setiap hari, oh hanya subuh tadi merasa nyaman nih sudah lawan Allah. Rasa nyaman sudah nih, unus billah sudah nyaman lawan Allah. Datang pulang duhur, sembahyang pulang duhur, kenyamanan pulang, dapat hadiah daripada Allah. Maka hadiah itu daripada Sayyidina Muhammad. Yang diambil langsung daripada Allah hadiahnya. Ayo, sembahyang 5 waktu itu hadiah ke siapa? Gasan Sayyidina Muhammad ketika Isra wal Mi'raj. Hadiah daripada Allah untuk Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad gasan umatnya. Coba lihatlah. Orang tuh hendak sembahyang 5 waktu, sembahyang subuh, tak bangun subuh, ingat, aduh anak sembahyang jar. Itu sudah sebuah karunia sudah. Lalu apa? Lalu hendak berwudu. Iyalah. Berwudu, habisan dosa yang di muka, habisan dosa yang di tangan, habisan dosa yang ada di kepala, habisan dosa yang di batis.
Hah? Imbah wudu baca doa, mendengarkan adzan pulang. Misalnya sebelum mendengarkan adzan supaya ingat pulang lawan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa gerang diawali dengan Allah supaya kita ingat lawan Allah. Nanti Allah Ta'ala mengatur itu bagus banget supaya hambanya itu ingat lawan sidin. Aqimis sholata li dzikri. Tunaikan sembahyang untuk ingat aku lah sidin. Ingat lawan aku lah sidin. Aku memberi nikmat ikam saben hari 24 jam tuh. Sadarkah kada sadar ikam aku yang memberi nikmat tuh. Memberi pertolongan per detiknya. Amunnya per detik kada ada pertolongan Allah nang kaya Pak. Nang kaya kita amunnya kada ada pertolongan Allah nang kaya Pak. Hendak bepandir kada kawa, kada ada pertolongan Allah. Sadari panggilan Allah, kena kada lawas pulang nih. Kehimungan dapat hadiah daripada Allah kawa sembahyang zuhur, apalagi kena sembahyang sunatnya digawi, ba'diyah qabliyah ba'diyahnya digawi, mbah tu pulang sembahyang pakai jamaah pulang, mbah tu pulang di dalam rumahnya Allah pulang sembahyang, luar biasa ya. Dapat hadiah sembahyang zuhur, rasanya itu masih melekat sampai kada apa-apa bau begawi, berjualan misalnya. Tapi datang pulang kena asar, ayo jal Allah Ta'ala ingat aku pulang, ingat aku lah kasih. Ingat aku, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang pulang adzan, ingat pulang lawan Allah yang memberi nikmat. Dan itu aja jin, seandainya kita mengamalkan itu sampai yang ke ma'rifatullah. Kada usah ngaji-ngaji yang macam-macam. Oleh ngaji harus mencari Allah dulu. Sembahyang 5 waktu tuh jin. Mbah tu pulang asar, ini seharian semalaman kalau nih sembahyang 5 waktu nih. Iya kada? Mbah tu pulang kada lawas kena hendak malam pulang nih, ingat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo jar Allah Ta'ala parak maghrib sudah parak malam, awal malam sembahyang maghrib, sembahyang pulang maghrib, keingatan pulang lawan Allah. Kada lawas pulang disuruh Allah Ta'ala ingat aku najisin lah kasih, datang pulang Isa. Mbah Isa apa? Mbah Isa terserah lagi hendak bermajlisan alhamdulillah. Hendak berselawat kepada Sayyidina Muhammad. Ayo, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Datang dari mana? Garang itu berataan datang daripada Sayyidina Muhammad yang membawa syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut kita berterima kasih, makanya beliau orang yang paling baik. Apabila orang yang paling baik di makhluk Allah, al-khalqu kulluhum iyalullah fa ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyalih. Jadi Allah Ta'ala al-khalqu kulluhum iyalullah. Seluruh makhluk Allah Ta'ala itu dari ujung langit sampai ke ujung bumi paling bawah itu seberataan jadi Allah Ta'ala tanggunganku jadi Allah Ta'ala. Al-khalqu kulluhum iyalullah fa ahabbuhum ilallah. Orang yang paling aku cintai jadi Allah Ta'ala anfa'uhum li'iyalih. Orang yang paling bermanfaat gasan tanggungan aku ya sini. Ayo. Ya tadi yang paling bagus manfaat itu 2, ilmu lawan akhlak. Ulun kada kawajar hendak mengajar ilmu jar. Ulun betakon pian berataan yang hadir di sini ada bisi HP berataan lah. Ada bisi HP. Misalnya serumah, bahkan serumah itu seikung bisi HP, anaknya jen bisi HP juga ya kalau lah. Biar kada kawa maajar, biar kita kada ulama, biar kita kada disebut orang yang alim, itu HP. Makanya jar ulun gunakan teknologi canggih untuk mencanggihkan syariatnya Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Pian tulah ulun kada mengaji, kada baca, kada bisa baca kitab. Di HP itu banyak kalau kalam-kalam Sayyidina Muhammad. Ada kalau lah andak di status tuh ada perkataan abah guru, ada video ulama, ada yang singkat-singkat aja. Itu disebarakan berapa ikung yang membaca hadis Sayyidina Muhammad, itu juga pian memberikan manfaat gasan tanggungannya Allah, yaitu umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin canggih itu alat-alat ini kita canggihkan juga untuk menyebarkan akhlaknya baginda Muhammad, untuk menyebarkan ilmunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini HP semingguan kadada diandak gasan dakwah ilallah kadada ya bagi sana. Orang bisi HP, bisi HP paling kada setiap hari itu adakah diandaki
kalam-kalam ulama, kalam Sayyidina Muhammad, akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu. Atau nih, malam ini majlisan, setiap orang tuh namanya orang tuh hadir dengan kita mandak di status, jangan mandak status tuh pas kita di pantai aja. Lagi kita apa? Lagi mesraan membinikan misalnya, jangan. Lebih baik pian menyebarkan akhlak atau ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi ingat akan yang sembahyang 5 waktu yang mengingatkan kita lawan Allah tadi umat. Indahnya lah Islam lah, indahnya lah syariat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang 5 waktu, ingat akan sembahyang 5 waktu aja nah. Sembahyang 5 waktu jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena Allah hendak kita mengingat sidin yang memberi kita fasilitas 24 jam non-stop. Ada berhenti sampai detik umur kita wahini. Berapa nikmat Allah, hitung seorang menyakau. Kalau sudah majlis semalam ulun bepandir sudah majlis yang di Al Hidayah nih ketipan mata aja namanya pian kada menyiapin kada beketip pian ini apa bebanyuan tarus mata coba pian kada beketip bebincalak tarus bebanyuan nanti jam mata. Itu dihitung oleh ulama, dihitung oleh dokter, salah satu dokter yang normal orang itu akan beketip setiap menitnya itu 15 kali. Yang ada percaya hitung seorang. Yang normal malah yang normal punya beketip kayak ini seorang kan ya 15 kali 60 sejamnya berapa? 900 nih nikmat Allah Taala kau beketipnya. Adalah yang baca alhamdulillah 900 kali sehari. Nah, belum lagi yang jerolan apa? Nih, nafas. Belum lagi detak jantung 80 bahkan 60 sampai 100 kali per detiknya, per menitnya. 100.000 lebih kita itu per 24 jam lah, 24 jam itu 100.000 lebih detak jantung tuh nah. Berdetak itu yang normal 100.000 lebih adalah yang mengucapkan alhamdulillah lah. Tapi dari syariat Sayyidina Muhammad, dari syariat Sayyidina Muhammad. Dari Sayyidina Muhammad imbah sembahyang lah, beruntung lah bahasa kita aja, beruntung lah. Sedangkan sayang lawan kita ya, kalau lah mustah. Coba kayak apa lah, bingung juga lah, coba orang tuh sudah berdahulu jatuh cinta lawan kita, tapi kitanya menjauh kayak apa? Pian tahulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sidin itu diibaratkan lebih cinta daripada seorang ibu kepada anak. Sayyidina Muhammad itu sudah cinta lawan kita berdahulu. Jadi kita pun hendak mendapatkan cinta Sayyidina Muhammad itu nyaman benar. Kenapa? Karena sidin berdahulu mencintai kita. Contoh, ulun cinta lawan guru mudakir. Misal, ulun cinta lawan sidin, ulun berdahulu mencintai sidin. Kira-kira sidin ini hendak mendapatkan cinta ulun kayak apa? Nyaman benar kalau lah. Berdahulu ulun mencintai sidin. Sayyidina Muhammad itu dulu sidin daripada kita mencintai kita. Tapi kitanya yang menjauh daripada syariat sidin. Tapi kita yang menjauh kada hakun hadir di majelis sidin. Tapi kita menjauh daripada akhlak baginda Muhammad. Tapi kita jauh daripada apa? Ajarannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kada hendak berparak lawan majelis-majelis di sana dibacakan, dipuji Sayyidina Muhammad, diajarkan ilmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bebuhan pian ulun yakin cinta kepada Sayyidina Muhammad, dan Sayyidina Muhammad pasti mengganang bebuhan pian. Kenapa? Karena pian hamun hadir duduk di majelis ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat akan berataan, kuncinya berataan. Nih, kalimatnya sedikit aja, ma'al ikhlas. La ilaha illallah. Ma'al ikhlas wat tasdik. Tasdik ini di atas daripada ikhlas. Ikhlas itu misalnya ulun bari guru mudakir misalnya mikrofon. Ikhlas benar ulun. Tapi belum tentu ulun tuh tenang benar memberiakan itu, kada rasa senang, tenang tuh kada. Artinya kegembiraan yang luar biasa ketika memberi. Biasanya kita kayak itu kalau lah hakun aja memberi nih 10.000, hakun aja memberi misalnya sejuta, tapi rasa ngalih benar, rasa ada kada tenang, kada senang benernya. Ada orang yang memberi senang benar. Nah, seakan-akannya kada berasa tuh aku himung benar memberikan 1 juta, aku himung benar memberikan 10 juta. Itu yang dinamakan dengan tasdik, rasa himung benar. Rasa himungnya bisa juga orang tuh ikhlas tapi kada ada rasa.
Tapi amunnya ikhlas lawan tasdik, lawan rasa-rasanya nyaman. Makanya dari situ apa? Qabulul qalbi bidzalika wa insyirahihi bih. Nah, itu yang ada di sekitarnya. Jadi ikhlas itu ada 3 terakhir. Ini semalam ulun ada terjanji lawan buana ibu-ibu hendak memberi doa ini. Di ulun kena ulun bari hadir majelis malam Jumat. Ya sudah ulun bagiakan aja sudah lawan bebuan pian juga. Ini doa agar kita digolongkan Allah sebagai hambanya yang salihin. Dan siapa yang mengamalkan ini, maka inya akan diberikan oleh Allah Ta'ala dzurriyyat yang soleh dan bahkan waliullah. Ini nancak dibaca abah guru. Dia malakan amunnya kada kawa saben hari seminggu sekali. Sudah kalau buat ibu-ibu semalam, amunnya kada kawa seminggu sekali, sebulan sekali. Amunnya kada kawa sebulan sekali, Bang. Setahun sekali. Kan apalagi sudah. Amunnya kada kawa setahun sekali, Bang. Seumur sekali barang baca. Hah? Ud'uni astajib lakum. Ma'al ikhlas kena terakhir. Amunnya wah ini mun bagi kena abut kena alih kada didengarakan lagi ulun mandir. Hah? Maratib terakhir. Ikhlas itu ada 3 martabah. Ada martabahnya ada 3 ikhlas itu. Yang pertama a'la maratibil ikhlas, paling tinggi martabah ikhlas. Yang pertama, napa jar ulama? Tasfiyatul amali an mulahadatil khalqi bi alla yurida bi ibadatihi illa imtithal amrillah wal qiyam bi haqqil ubudiyyah duna iqbalin nas alaihi bil mahabbah was sana wal mal wa nahwi dzalik. Tasfiyatul amal, kebersihan amal daripada hendak dilihati oleh makhluk. Pian tu beramal ada hendak dilihati oleh makhluk, kada hendak, maka yang paling ngalih itu adalah pujian. Dan yang paling ngalih lagi adalah tuh keluarga kita di dalam rumah tangga. Itu biasanya yang menghancurkan ikhlas kita itu di dalam keluarga tuh. Bujurpang kita kada hendak minta lihati lawan orang lain. Biasanya orang itu minta dilihati lawan orang yang sayang, lawan orang yang disayanginya. Orang yang disayanginya bini lawan anak. Ya kada. Amun orang ini kada menyayangi, biar kada jadinya aku, biarnya kada melihati aku, kada apa-apa juga. Aku kada sayang juga ninya. Kebiasaannya itulah amun orang kada belajar yang menghancurkan amal kita itu sebenarnya napa? Minta puji. Minta pujinya lawan siapa? Kada lawan makhluk. Bang makhluknya kada kenal juga lawan makhluk itu. Yang lebih di atasnya lagi yang lebih berbahaya itu adalah keluarganya. Bini lawan anak. Berkisah-kisah lawan bini. Oh aku tadi umanya aku tadi nakai. Itu amunnya tersambat, ini jar ulama di sini tasfiyah, nih bersih hati, bersih hatinya daripada mencari-cari dilihati orang lain. Hendak melihat bini lo anak dia kada hendak. Tapi ingatkan yang paling berbahaya itu katakanlah, coba pian rasakan, tandanya kena apabila bini itu pina menyangiti atau laki itu menyangiti atau menyambati, lalu kita berontak. Nah itu berarti kita minta sambat lawan amal-amal bagus kita. Kada tahu kah ikam aku yang menginfak. Nah, kada tahu kah ikam aku yang membiayai ikam. Nah, itu kan. Yang bini pulang, kada tahu kah aku yang mengurusi anak. Nah, kada tahu kah aku yang bawa tapas. Kada tahu kah aku yang ini. Kada bepandir, tapi dalam hati. Iya, ikhlas ini dalam hati, andakannya bahaya benar. Itu ada maratib-maratibnya. Seperti apa yo? Nih, seperti nih kosong, nih jernih kosong, banyu ini dimasukkan, kada bercampur lawan apa-apa, jernih nang kayak ini nih. Contohnya ini tempat ini dimasuki lawan banyu yang jernih. Kalau lah ini tempat ini ibaratkan hati, masukkan nih banyu putih ini seperti apa? Banyu putih seperti keikhlasan amal. Jangan ada bercampur apa-apa. Minta sambat, makanya jar ulama iqbalin nas bihaqqil ubudiyyah duna iqbalin nas. Inya kada hendak supaya manusia itu berparak lawan inya. Oh kenapa jadi ketujuh hadir majelis ilmu supaya inya berparak lawan aku, supaya dagangan aku laku, supaya aku ini disambat orang yang soleh. Wabil khusus nalah, wabil khusus benar. Makanya yang paling dikutanakan ini nih, minta puji. Pun kada minta puji gue tapi yang menjadi sambati sangit berarti masih minta puji ngarannya. Tanda orang itu kada hendak minta puji ketika inya disambatinya biasa aja.
La ilaha. Itu yang pertama. Yang kedua, kada minta puji. Udahnya kada minta puji, kada al-mahabbah. Inya minta dicintai. Orang minta cinta itu lawan Allah aja yang menyuruh kita beramal. Jangan minta cintai orang lain. Kenapa beramal? Supaya guruku sayang jar. Nah itu kada ikhlas. Kenapa jadi beramal? Oh supaya lakiku kena sayang. Nah kada ikhlas. Supaya mendapatkan mahabbah, cinta orang lain. Jangan. Jar ulama, ini a'la maratibul ikhlas. Ini yang paling tinggi maratibul ikhlas. Minta cintai orang lain kesan apa? Cinta orang lain itu dibandingkan cinta Allah apa? Bandingannya, kada ada bandingannya kalau lah. Jadi kita beramal kayak apa aja kada ingatkan yang dua ini bahaya bener nah. Ini penyakit hati ini. Imam Ghazali membahas masalah ini dalam Ihya Ulumuddin secara detail. Yang dua ini bahaya nah. Minta puji lawan minta dicintai lawan orang lain. Itu bahaya benar. Minta dicintai, wabil khusus ingat akan keluarga kita seorang yang di dalam rumah. Kenapa jar pina rajin benar abahnya nih jar datang ke majelis jar. Sekali minta sayangi bini. Kada menyambat kada, tapi dalam hatinya nangka itu. Jangan. Nah, apa yang kita cari sebuting yang kita cari nah. Yang kita cari sebuting aja nah. Yang kita hendaki pujian Allah, yang kita hendaki adalah kasih sayangnya Allah, ridhonya Allah. Wa ridwanu minallahi akbar. La ilaha. Itu yang pertama lah, bersih hatinya tuh Allah aja. Kada hendak yang lain, kada hendak pujian orang lain, kada hendak dicintai orang lain. Tapi jangan juga ulah-ulah. Ini kada hendak dicintai orang lain tapi ulah-ulah supaya orang muar lo guru aja. Jangan kayak itu. Orang kita berakhlak yang bagus, beramal yang bagus, kada hendak minta dicintai orang. Apabila kita dicintai orang, itu sudah kehendak Allah yang ma'andak di dalam hatinya rasa cinta kepada kita, kembalikan lagi kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Martabah yang kedua, orang yang ikhlas, martabah yang kedua ini termasuk juga ikhlas. Tapi jar Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani ini di bawah lagi. Kenapa? Yang kedua, an ya'mala lillah liyu'tiyahul hududul akhirah ukhrawiyah. Inya beramal supaya kada dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam neraka. Inya beramal supaya inya masuk ke dalam syurga. Kenapa jadi boleh juga jadi Imam Nawawi ini termasuk daripada ikhlas? Karena di dalam Al-Quran Allah Ta'ala rancak juga menyebutakan ika mamunnya wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apa balasannya ini jar Allah Ta'ala, balasannya adalah syurga, balasannya ini itu disebutkan oleh Allah Ta'ala. Dan hadis Sayyidina Muhammad pun banyak ya. Kalau lah siapa yang mengamalkan ini karena dijauhkan daripada api neraka. Itu termasuk dua ikhlas, tapi ikhlasnya di bawah yang tadi. Kenapa? Inya beramal takutan masuk neraka, inya beramal supaya mendapatkan syurga. Itu termasuk dua daripada ikhlas. Tapi ikhlasnya menyangkau itu kan usah nang kayak itu, kita hendak ya Allah aja seikong sudah. Ini sebagian pendapat aja lah. Yang terakhir, yang nomor 3, martabah yang ketiga, an ya'mala lillah liyu'tiyahu haddan dunyawiyyan kata wasi'atul lisna. Ini orang awam bujur. Kenapa aja jadi sembahyang duha? Ulun mengerjakan lillah ta'ala aja. Tapi dalam hatinya ada, di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, supaya dapat rezeki, supaya dipermudah jar urusan. Ya kalau lah. Kenapa jar baca selawat jar 1000 kali? Oh, fadilahnya baca selawat ini. Bujur panglillahi ta'ala, tapi di dalam hatinya, di dalam lubuk hatinya, oh ini hendak juga mudah-mudahan jar aku kena nyaman hendak kawin. Nah, ada hajat dunia di dalam hatinya. Ini martabah yang paling halus. Wa ma 'ada dzalika riya'un madmum. Selain daripada ini jadi Imam Nawawi, maka itu adalah riya yang dicela. Mudah-mudahan hati kita diberikan Allah Ta'ala ikhlas, insyaallah lah keluarga kita diberikan ikhlas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman lam yakun mukhlisan fahuwa munafiq. Barang siapa yang tidak mukhlis, tidak ikhlas, fahuwa munafik, maka dia itu adalah munafik. Munafik apa? Munafik amali ngarannya. Wa man lam yakun musaddiqan, barang siapa yang kada tasdik biqalbih fahuwa kafir, nya kada mempercayai, kada ada rasa senang di dalam hatinya, fahuwa kafir, maka ini itu adalah kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dibagiakan.
Dibagi ini ada yang laminating 2, gasan babinian dan gasan lakian. Ulun ketujuh memberi amalan di dalam sini nah, karena diamalkan ulun himau. Ulun bari Miftahul Madad dibaca. Bun babinian ketujuh baca. Makanya ulun ketujuh memberi amalan. Ini di belakangnya ini ada selawat yang semalam ulun sambat. Selawat sekali sama dengan 600.000 kali selawat. Nah, paling kada 3 kali sehari dibaca. Paling kada 3 kali. Amunnya ada kertasnya kayak ini nyaman membaca. Ya kalau lah, nah nyaman. Ini gasan lakian sebuting, kena gasan bebinian sebuting yang belaminating. Yang belaminating julung udah begini. Pasien. Ini sudah ada aneh batasan. Di apa? Julung udah binian. Ini julung. Yang kada dapat ulun fotokopinya sedikit aja tadi, kada tahu kalau pun banyak ini kada tahu ulun, kira ulun sedikit aja tadi orangnya. Nah, itu 20 aja yang kada dapat karena di fotokopi. Berapa ada fotokopi itu? Ini lancak dibaca abah guru sekumpul ini. Itu ada perwakilan sebuting yang lainnya bagus. Dibagi ke senakian bagi. Hanyar jam 9:30. Anda kemana Andian? Ini merotet sampai jam 1 kau aja. Rami di dalam rumahnya Allah, rami nah. Kita ini lagi dipandang Allah di dalam rumahnya lagi. Pian belam, kada sadar Allah Taala memberi nikmat, memberi rahmat. Rahmatnya ya ampunan dosa dulu. Mudah-mudahan diampuni dosa kita berataan insyaallah. Ini ulun ambil doanya ini dari Guru Menawar. Guru Menawar sini ketujuh betulis-tulis. Kena sebutnya. Gesan bian kan itu. Ini di belakangnya ini ada selawat yang sekali membaca sama dengan 600.000 kali selawat dalam kitab Afdhalus Salawat. Sebenarnya kada kayak ini sigotnya, tapi diubah oleh Habib Ali seakan-akan sama. Ngarannya selawat as-sa'adah. Coba lihat di dalam kitab Afdhalus Salawat. Di Yuridul Latif ada juga. La ilaha illallah. Dan siapa yang membaca ini 1000 kali malam Jumat, jar ulama nih, membaca salawat ini 1000 kali malam ini 1000 kali, maka ini ditulis oleh Allah dijadikan hamba Allah yang selamat dunia akhirat. Tuh. Nah itulah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya hayyu ya qayyum ya rahimal fuqara'i wad du'afa'i wal masakin ya hadiyal mudillin ya farij qurbatil maqrubin ya nasiral muslimin ya rahimal mudnibin ij'alna wa dhurriyyatina min ibadikas salihin wa min awliyaikal muttaqin wahsyurna fi zumratil muqarrabin warzuqna khairat darain wahfadna min syarril kaunain. Jadi doanya, ya Allah jadikan kami dan zuriat kami sebagai hamba Engkau yang saleh dan menjadi aulia Engkau yang muttaqin. Dengan difotokopiakan lah, yang kada dapat difotokopi sayang. Sayang kada dapat difotokopi kena. Batu pulang nak wahsyurna ya Allah. Nih, kena di hari kiamat ya Allah. Kumpulkan wahsyurna fi zumratil muqarrabin, di golongan orang-orang yang dekat lawan Engkau ya Allah. Warzuqna khairat darain, ya Allah berikan kami rezeki khairat darain, kebaikan yang ada di dunia dan di akhirat. Wahfadna, dan jagalah kami ya Allah min syarril kaunain, daripada kejahatan dunia dan akhirat. Kejahatan dunia, bagus doanya ini bagus. Abah guru ketujuh baca ini. Itu tadi yang menyak ada kawas setiap hari seminggu sekali itu barangkali kan Ustaz saya dianukan di majelis kah. Baca ini setumat paling berapa? Kada sampai 5 menit kada sampai baca doa ini nih.
Ya mujib as-sa'ilin bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil thaqalain wa bijahi jami'il anbiya'i wal mursalin wa bijahi Balya bil Malkan bin Arfakhshada bin Syam bin Nuh alaihi salam. Itu nama Nabi Allah Khidir alaihi salam. Balya bin Malkan. Wa bijahi Qutbil Aqtab wa bijahi Autad wa bijahi Akhyar wa bijahi Nujaba wa bijahi Ruqaba wa bijahi Abdan wa bijahi Ghawthin fawqa Ka'batillah. Jadi ada wali Allah itu yang paling besar tinggi makamnya itu adalah di atas Ka'bahnya Allah. Qutbul Ghawth. Wamdudna, berikan kami pertolongan bimadadihim, dengan pertolongan mereka para aulia Allah dan para nabi yang sudah disebutkan di atas tadi. Fil hayati, di dunia ketika kami hidup, wa ba'dal mamat, dan setelah kami meninggal. Bagus benar diamalkan ini. Artinya kita ketika kita hidup dapat pertolongan daripada orang-orang soleh, bahkan kita menjadi orang soleh. Dan ketika kita hendak setelah kita meninggal pun kita mendapatkan pertolongan daripada orang soleh. Innaka sami'un qarib mujibud da'awat ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus diamalkan imbas sembahyang 5 waktu, bagus. Salawatnya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Sebenarnya di dalam sini ada juga, tapi ulun tulisakan kenapa garang supaya nyaman imbah baca doa ini, baca salawat. Nyaman sedikit amannya ada tulisannya. Ada ma fi ilmillah sallallahu alaihi wasallam daiman bi dawamillah wa ala alihi washabihi ala kulli dara alfa marrah. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan keberkahan di dalam diri kita, dalam keluarga kita insyaallah, dan mudah-mudahan apa yang dihajatkan qabul dunia akhirat insyaallah, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan dzurriyyat kita sampai hari kiamat dijadikan sebagai hamba Allah yang salihin insyaallah, dan mudah-mudahan kita berdataan mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.